Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang baru mulai di investasi dan trading, pasti bingung nih, mana yang baik dan cocok dalam memilih saham. Apakah dengan menggunakan analisis fundamental atau analisis teknikal? Dalam video kali ini, saya Anita Anggreni bersama rekan saya. Saya Rahmawati, mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dan saya dari jurusan Akuntansi Syariah B semester 4. Go! Tujuan utama analisa fundamental, yaitu untuk memeriksa kinerja internal perusahaan yang sahamnya akan dibeli. Apakah perusahaan ini profitable untuk masa depannya atau masih merugi? Atau bisa juga dengan ketika kita ingin membandingkan pendapatan dan labanya bagaimana aset perusahaannya jika dibandingkan dengan hutangnya atau dividennya. Atau berapa return per sahamnya dan sebagainya. Sumber analisa fundamental bisa dilihat dari laporan keuangan, yaitu kita bisa melihatnya melalui website perusahaan atau website keuangan seperti Yahoo Finance dan Google Finance. Analisa fundamental cocok untuk para investor jangka panjang, di atas 5 tahun. Jika kita hanya ingin investasi atau trading untuk beberapa bulan saja, analisa fundamental kurang tepat, karena efek dari analisa fundamental itu dalam hitungan tahun. Analisa fundamental sangat cocok untuk manajer investasi yang mengelola dana dari investor. Cara analisa fundamental bisa dilihat dari laporan keuangan melalui website. Laporan keuangannya yaitu terdiri dari 3, income statement atau laporan laba rugi, balance sheet atau neraca, cash flow atau arus kas. 3 laporan keuangan tadi merupakan sumber analisis fundamental. Analisis fundamental yang paling mendasar dilihat dari rasio. Nah, berikut rasio fundamental untuk para pemula. Yang pertama ada rasio PER, price earning ratio, yang membandingkan harga terhadap labanya. Yang kedua ada EPS, earning per share, menghitung berapa jumlah laba yang didapat tiap lembar saham. Yang ketiga ada PBV, price to book value, yang membandingkan harga terhadap nilai perusahaan. Yang keempat ada rasio DER, debt to equity ratio, membandingkan besarnya utang terhadap aset perusahaan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang sebelumnya sudah dipaparkan oleh Anita Anggreni, teman saya. Dan saya akan melanjutkannya ke materi yang poin 2, yaitu analisis teknikal. Oke, langsung saja ke materinya. Oke, baik, kita lanjut ke pembahasan poin kedua, yaitu analisis teknikal. Dan buat kalian yang berkecimpung di dunia investasi, saham, atau menjadi trader, pasti udah nggak asing lagi sama yang namanya analisis teknikal. Dan di sini saya akan membahas sedikit tentang gambaran analisis teknikal itu sendiri. Oke, analisis teknikal itu sebenarnya tujuan utamanya untuk melihat arah pergerakan dan menentukan entry exit point dari sebuah instrumen saham atau efek. Jadi analisis teknikal ini berfungsi untuk melihat bagaimana pergerakan sebuah saham itu sedang naik ataupun turun. Jadi kita bisa melihat dari analisis teknikal ini sendiri. Dan analisis teknikal ini sangat penting kegunaannya. Sebenarnya mudah untuk melihat analisis teknikal ini karena biasanya itu menggunakan chart. Jadi kita bisa melihat dari grafik seperti itu. Dilanjut, jadi analisis teknikal ini sangat cocok untuk para investor dan trader jangka pendek yang hanya menginginkan keuntungan secara cepat dan singkat, yang biasanya juga memakan waktu hanya bulanan saja seperti. Jadi di analisis teknikal ini ada cara
analisa yang dibagi menjadi dua macam secara garis besar. Nah, yang pertama itu lagging indikator dan yang kedua itu leading indikator. Dan perbedaannya, apabila lagging itu bersifat terlambat, jadi harganya itu sudah terlebih dahulu bergerak, baru indikatornya menghitung harga yang sudah terjadi, seperti itu. Sedangkan untuk leading indikatornya bersifat memprediksi harga, kemana harga akan melakukan sebuah reaksi. Dan contoh penggunaannya pada lagging indikator itu seperti MACD dan RSI. Sedangkan untuk yang leading indikator itu menggunakan candlestick dan Fibonacci. Oke, jadi kesimpulannya yaitu sebaiknya bagi para investor dan trader pemula itu harus menggunakan analisis fundamental dan analisis teknikal. Jadi menggabungkan keduanya. Semisal seperti ini. Kita membeli sebuah saham, yang pertama kita menggunakan analisis fundamental terlebih dahulu. Jika perusahaan tersebut kinerjanya bagus, baru kita bisa memilih perusahaan tersebut untuk menanam sebuah saham. Nah, untuk membeli sahamnya nanti di harga berapanya itu baru menggunakan analisis teknik. Namun bagi para investor dan trader yang sudah lama berkecimpung di dunia investasi ini, boleh menggunakan salah satu analisis, entah itu teknikal ataupun fundamental. Hanya memilih salah satunya saja itu pun boleh. Dan itu juga disesuaikan dengan karakter masing-masing. Ada yang lebih cocok ke fundamental atau ke teknikal. Namun keduanya ini mempunyai profit yang sama. Sekian pemaparan materi tentang analisis fundamental dan teknikal. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya Rahmawati dan teman saya Anita Anggraini pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum.